Ya, Shalom ibu-ibu semua yang ada di Women of Love dari Gereja City of Love. Ya, sebuah anugerah untuk kita kembali berjumpa. Ini kepercayaan yang Tuhan beri buat saya. Thank you, Pastor Evelyn dengan Pastor Tim juga yang memberi saya kesempatan untuk hari ini berbagi buat ibu-ibu semua ya. Terima kasih juga buat Ibu Desi yang kontak saya sudah sekian waktu yang lalu ya. Ibu-ibu yang baik-baik dalam anugerah Tuhan, boleh nggak kasih tanda jempol di sign kita punya ya iPad ataupun atau langsung boleh ya, ibu semua baik-baik dalam anugerah Tuhan ya. Nah, saya siang ini tanpa menggurui, tanpa merasa paling tahu sama sekali enggak, tapi ingin membawa ibu-ibu semua untuk merenung kembali kepada itu tuh. Bagaimana kita ada di dalam kebangunan rohani yang sejati. Ya, kebangunan rohani yang disebut dengan kebangunan rohani yang mungkin ada di dalam kesunyian, tapi kita tetap mengalami revival dalam kehidupan. Ya, nah, ibu-ibu sadari atau tidak, sekarang ini yang namanya perubahan sangat cepat ya. Perubahan begitu cepat. Perubahan itu hitungannya bisa mingguan loh. Ya, tiba-tiba dalam 1 minggu semua bisa berubah. Yang tadinya mungkin sudah oke, dalam 1 minggu tiba-tiba, ya kalau istilah orang luar bisa lockdown. Kemudian kalau kita kan PPKM ya, PPKM darurat, PPKM level 4, dan sebagainya ya. Nah, perubahan begitu cepatnya luar biasa sekarang ya. Termasuk kalau kita lihat di kebaktian, sekarang berubah ibu-ibu. Berubah banget ya. Dulu orang datang kebaktian masih bisa santai-santai. Masih pujian kok, nyantai saja. Sekarang bayangkan, orang mau kebaktian saja harus daftar loh sekarang. Coba. Itu kan kayak lagi ada ada lagi election, kayak ada lagi pemilihan apa begitu untuk daftar dulu. Daftar ya kan. Baru kemudian bisa kebaktian. Anehnya luar biasa. Jadi terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, dalam perubahan seperti ini, ibu-ibu semua, kalau orang nggak mengadaptasi diri, itu pasti akan stres. Stres, saya yakin. Kita semua kalau tidak fleksibel, kita tidak mengadaptasi diri, kita tidak mengikuti perubahan, ya kita pasti stres. Kenapa? Karena perubahan ini membuat kita ada di daerah yang baru, yang kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Ya, ibu-ibu coba. Bulan depan kita bisa tebak apa? Nggak tahu juga. Soal apa saja. Ya, bukan hanya soal pandemik, tapi soal ekonomi, soal keamanan, semua tidak tertebak. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita kenapa ada di dalam kebangunan rohani yang sejati, karena begini. Ya, hanya dalam Tuhan itu ada kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti. Jadi, hanya di dalam Tuhanlah kita itu bisa mendapatkan kepastian yang pasti dalam situasi yang tidak pasti. Nah, itu susah itu bahasa ya. Kepastian yang pasti dalam situasi yang tidak pasti. Itu kan perlu perenungan yang kuat memang. Kita dapat kepastian yang pasti. Kepastiannya pasti. Walau kita ada di tengah situasi yang tidak pasti. Ya kan? Nah, itu hanya ada di dalam Tuhan saja, ibu-ibu ya. Saya yakin kalau kita kembali kepada kebangunan rohani yang sejati, kita akan mengalami itu. Nah, konsep kebangunan rohani sendiri jangan kita ukurnya seperti acara gitu, ya kayak ekstravaganza apa begitu. Bukan soal itu ya, bukan wah gemebiar meriah. Saya ingin membawa kita kepada kebangunan rohani yang memang ada di kedalaman, ya ada di kedalaman. Misal kalau ibu-ibu membaca, saya tidak kasih ayat ini ke Ibu Desi. Tapi ibu-ibu kalau membaca the first temple, ya bait Allah pertama kali didirikan itu ada di masanya Salomo kan. Itu zaman itu adalah bangunan yang begitu megah. Ya bayangkan, semua luarnya dilapisi emas, semua aksesoris dalamnya, mau itu meja persembahan, mau itu kemudian dinding-dinding ya apa sih namanya? Aksesoris yang ada itu sama Salomo semuanya dilapisi emas.
Sebab pada zaman Salomo, itu saking banyaknya emas, sampai harga emas jatuh. Emas itu sampai nggak punya harga lagi, saking banyaknya. Kan kita tahu kan bahwa Daud itu mewariskan ke Salomo, itu kalau uang sekarang itu bisa mungkin ya saya nggak tahu itu bisa ratusan triliun kali. Ya mungkin ya, itu banyak banget karena Daud itu kaya raya kan. 40 tahun bayangkan dia berkuasa, diberkati Tuhan. Waktu dia meninggal, diwariskan ke anaknya yang namanya Salomo jadi raja menggantikan dia. Itu uangnya banyak banget, emas banyak banget. Ya, saking banyaknya makanya tadi saya katakan sampai emas itu tidak ada harganya. Saking banyaknya sesuatu yang over begitu kan jadi value-nya jadi turun karena terlalu banyak kan. Ya itu. Nah, ibu-ibu yang luar biasa begini, zaman itu bangunan Bait Allah itu menjadi ikon, menjadi kebanggaan. Tapi kalau ibu-ibu membaca di 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-7, ya itu saya tidak kasih di Bu Desi, tapi nanti ibu-ibu baca saja karena saya tidak akan membaca itu. Dikatakan begini, waktu Bait Allah itu dibangun, ya itu batu-batu semua yang menjadi pondasinya Bait Allah. Ibu-ibu tahu nggak? Dibangunnya itu ada di dalam lubang penggalian. Jadi sampai tidak terdengar apa-apa. Ya, jadi besi tidak berbenturan sama besi, ya benda keras tidak berbenturan dengan benda keras. 1 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Bait Allah itu berdiri, dibangunnya itu di lubang penggalian, ada di kedalaman. Ya, kelihatannya tidak kelihatan, tapi sebetulnya kelihatan nyata. Kelihatannya kayak tidak bekerja, tidak nampak di permukaan, tapi bekerja. Ya. Jadi ini kan sebetulnya menghantam di mana sekarang kalau saya lihat ya budaya media ini kan betul-betul luar biasa. Saya mungkin pernah katakan ini di pertemuan Women of Love waktu-waktu yang lalu, bahwa kita ada di masa di mana media membuat kita ada di era narsisme, kan orang semuanya pengen tampil, terus kita ada di budaya persaingan, semua yang ditampilkan tuh maunya saling bersaing, bahwa saya lebih hebat dari kamu, ya. Kemudian budaya apalagi budaya orang sekarang sukanya ambil jalan pintas karena pengen cepat populer, ya. Budaya-budaya begitu nih yang sekarang terjadi. Nah itu semua kan budaya permukaan, Ibu. Budaya di mana orang mau menampilkan yang permukaan, tapi kan Tuhan maunya kita membangun yang di kedalaman. Ya, sebab di tengah perubahan yang terjadi ini, kalau kita tidak punya prinsip yang kuat, tadi saya sudah katakan, perubahan ini membuat kita ada di area baru yang kita tidak bisa kendalikan. Semua yang tidak bisa kita kendalikan itu bikin kita stres. Ya dong, kalau bayangkan orang yang sekarang cermat misalnya, oh minggu ini saya akan lakukan ini, oh bulan depan saya akan pergi kemana, saya akan lakukan bisnis ini, saya akan rapat begini. Semua tiba-tiba bisa dalam hitungan yang tadi saya katakan. Dalam hitungan nggak usah bulan sekarang, minggu saja bisa berubah. Ya kan? Semua yang kelihatannya, ya mungkin saya nggak tahu City of Love sempat onset kali ya, sempat onset service misalnya, dengan jumlah terbatas. Yang tadi saya katakan mesti daftar dulu, bayangkan. Dulu yang ibadahnya suka santai-santai, tenang aja, nanti ke gereja nyantai lah. Sekarang nggak bisa lagi, ibu-ibu. Udahlah, masih pujian kok, nanti saja lah. Nggak bisa. Bayangkan, kalau kota pendaftarannya sudah penuh, ditolak. Nggak bisa. Bayangkan, sekarang ibadah saja udah berubahnya begitu. Saya sampai berkata, iya ya, terjadi perubahan-perubahan yang begitu aneh. Ya. Nah, ibu-ibu semua, saya ingin membawa kita kepada begini. Yuk, bagaimana kita tetap punya fleksibilitas hati untuk kita tetap mengalir di tengah perubahan begini. Ya, fleksibilitas itu nggak kompromi ya, Bapak Ibu. Nggak, ibu-ibu nggak kompromi. Seperti Paulus berkata begini, saya kalau ketemu orang Yunani, saya akan seperti orang Yunani. Saya kalau ketemu orang Yahudi, ya saya seperti orang Yahudi. Kalau saya ketemu Buddha, ya saya akan seperti mereka. Kalau saya ketemu Tuhan, merdeka, saya akan seperti mereka. Ya, jadi orang ini bisa sangat fleksibel sekali. Ya, tapi fleksibel di sini saya berkata tidak melanggar fundamental prinsip. Ya, fundamental prinsip misalnya kekudusan, ya takut akan Tuhan, apalagi kemudian melakukan firman.
itu kan fundamental semua. Saya enggak katakan bahwa orang yang fleksibel kemudian prinsip dilanggar, kompromi, enggak. Tapi bagaimana kita tetap bisa fleksibel? Sebab kalau enggak, kita sekali lagi, kita gampang tertekan, kita stres, kita negatif, kemudian nanti mentalitas kita jadi bermasalah, dan sebagainya. Ya, nah, saya ingin mengajak kita, coba kita belajar dari satu orang namanya Filipus. Itu ada di Kisah Rasul pasal 8. Nah, narasinya kalau ibu-ibu mau baca dari ayat pertama, itu ayatnya sampai 30-an sekian ya. Ya, itu dibaca saja keseluruhan. Ceritanya kan begini. Filipus itu waktu gereja di Yerusalem mengalami penganiayaan, semua tersebar kecuali rasul-rasul. Rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem seperti Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya. Nah, banyak yang tersebar kemana-mana, ibu-ibu tersebar kemana-mana untuk memberitakan Injil. Salah satunya adalah Filipus. Filipus kemudian itu masuk ke kota yang dianggap kafir, namanya Samaria. Ya, kita tahu ya, kalau ibu-ibu dengar Samaria, ibu-ibu dengar apa? Sikar misalnya. Yohanes 4, wanita dari Sikar Samaria yang minta air. Yang Yesus minta air waktu dia nimba di sumur ya. Itu ibu-ibu bisa membaca itu nanti di Yohanes pasal yang keempat. Nah, waktu kemudian dia ada di Samaria, terjadi revival. Dia tumpang tangan atas orang sakit, orang sembuh. Dia usir setan-setan, mereka dikalahkan keluar. Kemudian sampai ada di situ seorang penyihir yang terkenal namanya Simon bertobat dan pengikutnya semua akhirnya ikut-ikutan juga. Nah itu ya. Terus kemudian rasul dari Yerusalem utus Petrus dan Yohanes untuk memfollow up. Ya, sebab kalau hanya jawatan penginjil saja itu tidak kuat, mesti harus ada jawatan rasul, ada jawatan gembala. Itu 5 jawatan harus berfungsi. Ya, jadi mereka dikirim itu untuk equip, makanya perlu kita network untuk jawatan itu saling melengkapi jemaat supaya terjadi pembangunan tubuh Kristus yang kuat. Itu Efesus pasal 4. Ibu-ibu ya, itu penting untuk kita. Wah, banyak acara, dia banyak khotbah, dia banyak ngajar. Tiba-tiba, nah saya suka ini, terjadi perubahan buat hidupnya. Tiba-tiba dia harus masuk kepada situasi, kondisi, suasana yang baru kayak kita. Ya kan? Yang tadinya kita biasa misalnya ya kebaktian lah, ke Sampurna Strategis kan. Di situ ya, City of Love ya biasalah, ke Komsel mana, ke Kul misalnya mana, gantian ke rumah ini, ke rumah ibu ini. Ya dulu misalnya saya kadang-kala diundang ke Komselnya Cik Maya, saya nggak tahu Cik Maya ada atau nggak di sini. Ya misalnya, oh ya di daerah Permata Hijau. Kan udah rutin biasanya Bu Evelyn misalnya atau Pak tim pelayanan di mana ya tiap minggu ke Sampurna Strategis ya untuk khotbah, untuk dampingin pembicara. Udah dibiasakan rutin begitu, tiba-tiba berubah. Nah, saya tadi katakan perubahannya cepat, perubahannya baru, ada di area yang kita nggak tahu, kita nggak bisa handle, kita nggak bisa kendalikan, ya stres lah. Stres. Tapi saya belajar dari Filipus. Ya, bagaimana kita tetap bisa mengalir di tengah perubahan yang tidak gampang ini? Ya kita harus memiliki yang disebut dengan the true revival, kebangunan rohani yang sejati yang ada di dalam. Makanya kan sering saya katakan ya ibu-ibu semua, kuatkan yang di dalam, yang di luar nggak akan kalahkan kita. Ya, yang penting yang di dalam ini kita harus kuat, ibu-ibu. Ya, sebab Yesus itu kan selalu kalau mengajar itu mengubahnya yang di dalam, ibu-ibu. Iya dong, misal ya. Bayangkan kalau ibu-ibu membaca Matius 5, Matius 7 itu. Wih, itu yang disebut dengan oleh penulis namanya Donald Kraybill. Yaitu dalam bukunya dia judulnya Upside Down Kingdom. Upside Down Kingdom. Ya, itu terjemahannya Indonesia keren loh. Upside Down Kingdom. Kingdom itu di terjemahannya sungsang. Upside down itu sungsang. Sungsang ya, terbalik ibu-ibu. Pasti familiar dengan kata sungsang. Mungkin dulu waktu hamil ada yang posisi anaknya sungsang. Itu kan terbalik itu. Nah, terbalik. Bayangkan, Yesus tiba-tiba mengajar semuanya terbalik dari prinsip dunia. Misalnya dikatakan begini, berbahagialah kamu yang miskin. Sebab kamulah yang mempunyai kerajaan Allah.
dalam kondisi terjajah, dalam kondisi susah, tiba-tiba Yesus berkata, kamu berbahagia. Karena kamu itu punya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang membawa damai. Karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu kalau dianiaya karena aku. Sebab kamu itu memiliki kerajaan Allah. Oh, semuanya itu, itu kan kata berbahagia di situ adalah bahagia yang sudah levelnya seperti para dewa itu. Kalau bahasanya komik itu udah kayak para dewa itu. Berbahagia di sini adalah levelnya kayak orang sudah mati ketemu Tuhan. Nah itu sudah tidak bisa digambarkan lagi itu kebahagiaannya. Makanya teman-teman saya berkata begini, surga ini hari-hari lagi menuai. Sebab banyak orang Kristen pulang sekarang. Pada pulang sekarang. Coba, sebulan ini secara manusia saya banyak meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Bayangkan, Pastor Samuel Saputra, kakak rohani saya di tim saya Isra, meninggal. Ya, Andreas SW, Pastor Andreas SW, ya kan, dari Cirebon, generasi berikutnya dari tim kita meninggal. Kemarin lusa Kak Leli Tangkesalu, kalau ibu-ibu mungkin dengar, ya seorang hamba Tuhan juga, kakaknya dari Pastor Jonathan Patiasina, kakak iparnya pulang juga. Ya. Jadi bayangkan, sampai saya berkata, kita kan kaget-kaget dengar itu, tapi kemudian saya sadar, oh iya, sebab begini ibu-ibu harus kita putuskan, dalam Tuhan itu antara mati dan hidup itu satu level, nggak ada yang berbeda. Jadi bukan kemudian hidup lebih baik daripada mati, mati lebih baik dari hidup, sama. Ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau masih hidup ya harus melayani, berbuah. Jadi mati dan hidup itu dalam Kristus itu satu level, satu level. Tidak ada yang satu lebih baik, yang satu lebih jelek, enggak. Asal di dalam Kristus. Nah itu semua adalah apa? Itu kebanggaan rohani di dalam yang harus terus kita bangun, ibu-ibu. Ya kan? Loh, kita sekarang bisa handle apa, ibu-ibu? Coba, bisa handle apa? Koneksi nggak bisa tolong, uang nggak bisa tolong, coba posisi nggak bisa tolong, apa saja coba? Yang di luar nggak bisa tolong kita. Ya makanya saya berharap Women of Love di sini, yuk membangun kembali the true revival yang ada di dalam ini. Untuk kita fleksibel, untuk kita tetap mengalir, untuk kita tetap bergerak. Yang setuju katakan amin ibu-ibu semua. Ya di tengah masa yang tidak gampang ini, saya akan kembalikan ini untuk kita sama-sama merenung, termasuk buat saya ya. Nah, dalam Kisah Rasul 8 ayat 26, di tengah kondisi lagi hebat, tiba-tiba Kisah Rasul 8 ayat yang ke-26, ibu-ibu bisa lihat ke sana sebentar ya. Alkitab berkata begini. Nah ini dia. Thank you, Desi. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang apa ibu-ibu? Turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ayat 27 dikatakan, ayat 27, kita berkata, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Kandake, ya ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ibu-ibu, saya ingin coba breakdown beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat ibu-ibu dari cerita-cerita ini ya, dari narasi ini yang kita sudah baca. Bagaimana kita harus punya fleksibilitas untuk kita tetap ada di dalam pergerakan Tuhan, di dalam kebanggaan rohani yang sejati. Yang pertama adalah ini dia, ibu-ibu. Kita harus tetap memiliki hati bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Nah itu tuh. Jadi kita harus tetap putuskan bahwa saya ini adalah hambanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, coba ibu-ibu semua. Filipus itu ada pada masa situasi yang tadi saya katakan hebat semuanya, luar biasa. Tapi tiba-tiba Tuhan itu suruh dia untuk turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, ibu-ibu yang pernah ke Israel pasti tahu ya. Yerusalem itu kan wilayah Yudea. Ya, wilayah Yudea itu daerah tinggi itu. Ya, kalau kita lihat map,
dari Gunung Hermon, turun lagi nanti ke Kaisaria Filipi, ya. Terus kemudian turun lagi, itu sudah masuk wilayah Yudea, itu masih daerah tinggi. Nah, ke Samaria itu menurun jalannya. Nah, Yerusalem itu kan artinya kemuliaan. Sebab kemudian begini, waktu dia sudah turun ke tempat namanya Gaza. Jadi saya salah sebut ya. Gaza itu, ibu-ibu tahu nggak? Gaza itu namanya, arti nama Gaza adalah kota yang berkubu, di mana orang menghadapi para raksasa yang tidak mudah. Ya, jadi Gaza itu artinya adalah kota berkubu, kota yang penuh dengan kubu-kubu yang di mana di situ banyak raksasa kehidupan yang harus dihadapi. Nah, kalau orang tanya, Pak, kita sekarang ada di masa pertempuran begini. Oh iya ya. Ya, apakah keadaan ke depan akan makin baik? Enggak. Ya. Ya, Ibu-ibu, saya kaget loh, saya kaget. Kemarin Sydney itu terjadi keanehan ya. 50.000 orang demo, bayangkan. Dan yang demo itu, ibu-ibu tahu nggak? Itu adalah orang-orang yang disebut kelompok sayap kanan. Ya, kelompok sayap kanan itu yang agamanya fanatik. Sampai bawa-bawa nama Tuhan. Mereka itu tidak mau pada divaksin. Sampai mereka bilang begini, vaksin kami ini Tuhan. Coba bayangkan. Ya, wah, sampai saya berkata, nggak gampang nih sekarang. Pemerintah mana saja menghadapi. Paris itu ratusan ribu juga demo. Ya, di mana-mana sekarang. Kekecewaan lagi muncul di mana-mana. Yang saya takut terjadi banyak pemberontakan secara sosial. Ya, kita makanya harus banyak berdoa. Ibu-ibu di Women of Love ini, ayo banyak ambil waktu berdoa, betul-betul menangis di hadapan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Nah, ibu-ibu, Filipus itu harus ada di Gaza. Gaza itu kota berkubu. Nah, kalau ibu-ibu dengar kata Gaza, ibu-ibu pasti akan terpatik di pikiran kita satu peristiwa. Gaza itu apa, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu dengar kata Gaza, ibu-ibu harusnya ingat sebuah peristiwa di mana ada orang yang kelihatannya kuat fisiknya, tapi kalah di Gaza. Dan yang mengalahkan siapa? Ya, yang mengalahkan roh kenajisan. Ya, namanya adalah Delilah. Langsung ibu-ibu pasti ingat di kitab Hakim-Hakim. Gaza itu adalah kota berkubu di mana orang yang kelihatannya kuat fisiknya kuat, namanya Simpson. Simpson itu kan, ya kan, saya tadi mungkin kalau saya tadi nggak kedengaran karena wifi saya bermasalah, itu kan Simpson itu kalau saya tanya orang, Simpson kekuatannya ada di mana? Orang langsung berkata rambutnya. Padahal kalau orang baca Alkitab baik-baik, enggak. Rambut itu hanya menunjukkan dia nasirnya Tuhan. Lah mau gondrong, mau cepak itu enggak ada urusan, ibu-ibu. Ya, yang penting begini, Tuhan mengurapi di dalam. Ya, makanya ya orang bisa saja rambutnya gondrong tapi hatinya cepat. Tapi ada orang yang rambutnya cepat, hatinya gondrong. Nah, itu bukan soal yang di luar, tapi apa yang di dalam. Kan saya lagi menarik ke bahan rohani yang di dalam. Nah, waktu di Gaza, Simpson itu kelihatannya kuat. Kuatlah Simpson. Singa dirobek mulutnya. Ya, dengan satu rahang keledai kering, orang Filistin dibantai, dibunuh 2.000-an orang. Ya, pintu gerbangnya orang Filistin diangkat, dibawa lari. Itu kan kekuatan secara fisik luar biasa. Tapi ternyata dalamnya kropos. Karena begini, nah ini yang saya mau katakan buat ibu-ibu semua. Simpson itu membuat urapan jadi tercemar buat dirinya. Karena begini, dia pakai urapan untuk mengurusi persoalan pribadi yang dia buat sendiri, tapi dianya tidak mau bertobat. Wah, saya agak berbahaya mengatakan ini loh. Ya, hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai orang pakai urapan untuk menolong hidupnya, tapi dia itu buat masalah terus yang karena karakternya tidak mau berubah. Nah, urapan dipakai untuk ngurusin persoalan yang sebetulnya dianya tidak mau bertobat. Ya, Tuhan punya batas, ibu-ibu. Wah, jangan begitulah Pak Rubin, kan Tuhan itu penuh kasih. Oh iya, tapi kan jangan lupa juga, dalam kasih itu ada keadilan. Makanya dalam kasih juga ada disiplin. Nah, kalau nggak ada disiplin, nanti kasih murahan. Ya, kasih murahan kayak Hollywood yang gambarkan film-film itu.
baru kenal tidur bersama. Itu kan kasih yang murahan itu. Kasih nggak begitu. Kasih itu berkualitas. Kasih itu berkorban. Kasih itu bayar harga. Kasih itu seperti ada kata-kata kan, lautan dilalui, api dilalui. Nah, itu memang kasih kan. Ya, api dilalui Sadrak Mesak Abednego. Lautan dilalui yang murid-murid Yesus yang lagi dihajar angin badai sakal kan. Itu proses-proses kasih yang harus kita hadapi. Tapi Simpson, ibu-ibu semua, itu main-main dengan itu. Nah, makanya ketika hatinya tidak kuat, dia dibunuh di Gaza, dipermalukan, dibotakin rambutnya, kekuatan, jadi ini tanda kenasirannya dipermalukan. Kan rambut itu tanda kenasiran. Makanya buat perempuan rambut itu mahkota kan. Jadi kalau sampai dihabisin itu dipermalukan, itu tanda kenaziran. Aduh, saya sih enggak mau jadi pendeta yang dipermalukan karena karakter. Ya kan nggak enak banget. Wah, janganlah sama Rubin Ong itu pembohong itu. Kan nggak enak itu. Itu namanya tanda kenaziran dipermalukan. Tapi yang berikutnya lagi apa? Simpson itu dari pahlawan jadi pelawak yang lucu tapi tidak lucu. Jadi lucunya itu dia tidak lucu. Wong dia bukan pelawak. Ya kan? Orang ketawa karena dia tidak lucu. Nah, orang ketawa karena lucu kan asik ya. Tapi kalau orang ketawain Simpson karena dia tidak lucu karena karakternya, ya itu nggak asik itu. Ya, terus kemudian apa? Dia kemudian kehilangan vision. Kok bisa Pak Rubin? Iya, matanya buta, dicungkil. Akhirnya apa? Hidupnya muter-muter saja, giling. Pernah lihat orang yang hidupnya muter-muter terus ya? Muter terus di situ. Jatuhnya kalau nggak sama uang, moralitas, perselingkuhan, kebohongan, terus di situ. Nah, itu orang nggak punya visi. Makanya tanpa visi rakyat menjadi liar kan. Nah, itu tuh Simpson ngalami itu. Nah, kalau saya boleh berkata, ibu-ibu semua, kejadian di Kisah Rasul 8 Filipus ini seperti membalaskan kekalahannya Simpson di hakim-hakim itu. Wah, itu kubu yang sangat penuh dengan raksasa dikalahkan oleh Filipus. Dia berani bertempur di situ. Padahal mungkin fisikal ya, ibu-ibu, fisikal ya. Filipus kalah sama Simpson. Simpson fisiknya kuat, bayangkan. Memang diberi kekuatan secara fisik oleh Tuhan. Untuk memang dia jadi pahlawannya Israel waktu itu. Tapi ternyata hatinya tidak kuat. Karena dia tidak membangun terus kebangunan rohani yang dari dalam. Nah, ibu-ibu begini. Maksud saya ya, kalau orang berani turun, jalannya itu turun. Itu adalah orang-orang yang berani ada di karakter kehambaan. Ya, di tengah perubahan seperti sekarang ini, kalau kita itu tidak jadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan kita jadi hamba, kita akan stres, ibu-ibu. Ya kan? Ya, kalau dia tidak menjadi penguasa hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, masihkah Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidup kita? Masih enggak? Ya, saya tiap hari bertanya loh, kenapa? Jangan bertanya tiap hari lah Pak Rubin, nanti kan orang jadi ragu. Kan kita enggak. Sebab tiap hari itu kita digoda, tiap hari kita ditekan, tiap hari kita disodorkan pilihan-pilihan yang tidak enak, tiap hari kita dengar berita yang menakutkan, tiap hari kita dengar begini, begitu, waduh hal-hal hoax, dengar berita yang mengejutkan yang apa. Nah pertanyaan saya, masih enggak dia jadi Tuhan dalam hidup kita, di mana posisi kita tetap jadi hambanya? Ya kan? Saya suka bertanya, masih Tuhan itu nomor satu enggak? Ya, kemarin kita kan sekarang kita kalau mungkin di City of Love juga lakukan itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi berduka, ada keluarganya yang meninggal, ada yang sakit, kita biasanya Zoom bersama untuk saling menguatkan. Ya, menguatkan saja, ngobrol kiri kanan. Sebab biasanya orang kalau lagi sakit, ibu-ibu, yang paling nggak enak diserang mananya? Ininya kan. Wah, ininya di pikirannya nih. Ya, beberapa orang yang sakit COVID itu kan itu 5 hari pertama ininya. Wah, diserang ibu-ibu. Apalagi dengar ini. Saya yakin mungkin ibu-ibu ada keluarga atau apa yang ngalami pasti setuju dengan saya. Ininya nih yang diserang pikirannya. Nah, kemarin waktu kita kemudian ngobrol, ada istrinya almarhum Pastor Samuel Saputra, namanya Ciina Budiono. Ya, saya panggil dia seorang doktor dia. Dia dosen dari sekolah Universitas Satya Wacana Salatiga.
dan beliau juga punya sekolah Destiny namanya, ya untuk tingkat SMP, SMU kalau nggak salah. Kita ngobrol kan, tapi yang saya kagum gini, perkataannya positif, dan dia berkata begini, buat saya, Kosem itu suaminya, itu nomor 2 kok. Buat saya, semua yang ada di sekitar saya itu nomor sekian kok. Nah, kita tahu arahnya kemana. Buat saya nomor 1 tetap Tuhan Yesus. Ya, Kosem pun berkata sama saya bahwa kamu itu nomor 2, nomor 1 dalam hidupku tetap Tuhan Yesus. Nah, saya waktu mendengar itu ya kita semua, saya yakin ibu-ibu semua pasti perkataan begini familiar nih. Tapi pertanyaannya kan begini, memang betul nggak itu terjadi dalam hidup kita? Masihkah bahwa Tuhan dan kehendaknya itu nomor 1 dalam hidup kita? Sebab kalau kita tidak punya hati kehambaan, kita tidak akan bisa fleksibel untuk dibawa semua situasi, ibu-ibu. Ya kan? Jujur ya, begitu uang sudah jadi nomor 1, kalau uang berkurang dan uang hilang, stres loh kita. Ya. Kan berhala itu, ibu-ibu, kan nggak harus dalam bentuk benda kan. Berhala itu nggak misalnya jimat yang disembah, oh itu berhala. Ya, misalnya berhala itu adalah patung yang disembah, oh itu berhala. Tapi berhala sendiri kan definisinya apa? Sesuatu yang ada di pikiran, di mana sesuatu itu sudah lebih daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala. Misalnya, ya saya yakin ibu-ibu semua punya hati ibu. Anak-anak kita kan kita sayang dia lah. Saya juga sayang anak saya. Ibu Evelyn pasti sayang anaknya ya. Sampai kadang anaknya sakit apa di Australia misalnya ya dikunjungin wong anaknya kok, ya kan? Ibu-ibu yang punya cucu misalnya di Amerika sakit, ya kita kunjungi wong memang itu cucu kita yang kita sayangi kan. Cuman begini, kalau dia sudah menjadi nomor 1 dan Tuhan nomor sekian, bisa jadi itu jadi berhala dalam hidup kita. Ya kan? Makanya saya bilang sama istri saya, ya saya panggil dia sayang, nama saya istri saya Lili, tapi saya panggilnya sayang, kan aneh itu ya. Namanya Lili, saya panggil sayang. Saya bilang gini, sayang, kamu itu tetap nomor 2 loh dalam hidup saya. Ya dia ketawa, dia nggak marah. Oh siapa nih? Oh ada Will, kamu jangan-jangan ya. Kamu lagi naksir siapa nih? Lagi puber ini atau enggak? Dia enggak begitu, dia ketawa, dia tahu. Iyalah, saya tahu. Yang nomor 1 kan Yesus dalam hidupmu. Iya, saya juga bilang sama dia, dalam hidupmu juga sama loh. Rupin Ong itu harus nomor 2. Nomor 1 tetap Tuhan Yesus. Nah, kalau kita masih punya kehambaan begini, ibu-ibu, mau dibawa ke jalan menurun, mau dibawa ke jalan yang baru, mau dibawa ke situasi pertempuran, mau dibawa ke Gaza, mau dibawa kemana saja, ya kita tidak akan stres. Wong memang kita punya kehambaan. Nah, masih nggak dia nomor 1 dalam hidup kita? Yuk ibu-ibu, yang nomor 1 dalam hidup kita siapa ini? Ya, apakah fasilitas sudah jadi nomor 1? Apakah mungkin, ya saya nggak tahu, anak sudah jadi nomor 1, cucu sudah jadi nomor 1. Saya kalau katakan itu bukan, wah berarti Pak Rubin nggak ngajakin kita sayang suami. Enggak dong. Kalau Yesus nomor 1, udah kasihnya Yesus ada pada kita. Yang lain pasti kita kasih kan. Tapi prioritasnya adalah dia tetap. Jadi kalau Tuhan bawa kita kemanapun situasi, waktu seperti apapun, kita tidak akan ngomel, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan marah, kita tidak akan gampang stres. Karena kita kalau belajar dari Filipus, bayangkan, dalam kondisi lagi sibuk terkenal, tiba-tiba harus ke jalan yang turun. Kan nggak enak itu. Tapi dia tetap punya hati hamba. Yang berkata, Tuhan kau tetap segala-galanya, aku mau ikutin kau Tuhan. Jadi ibu-ibu sekarang ini, yuk tetaplah bersyukur. Tetaplah sadar gini, Yesus nomor 1 kok. Dia punya kita, dia punya segala-galanya. Ya, jangan hidup kita sampai dimiliki oleh barang, uang, fasilitas, ataupun yang lain. Hidup kita milik Tuhan. Dia mesti number 1, dia mesti nomor 1. Ya, dia mesti segala-galanya. Tahu nggak ibu-ibu semua? Cinta itu disebut cinta. Kalau orang punya pilihan untuk tidak mencintai, makanya cinta adalah cinta. Jangan bingung ya ibu-ibu ya. Jadi cinta itu disebut cinta kalau kita itu diberi pilihan untuk tidak mencintai. Itu yang disebut dengan cinta. Karena Tuhan tidak ciptakan kita robot.
Kita putuskan ini. Kita mencintai siapa dalam hidup ini? Yang nomor satu dalam hidup kita siapa? Nah, ibu-ibu, kalau kita putuskan Yesus, kita akan berbeda. Nah, kita ada di masa yang memang tidak gampang, tapi yuk putuskan miliki hati hamba. Tapi yang kedua, ibu-ibu, yang saya belajar dari Filipus adalah begini. Dia berani ada di kesunyian yang tenang. Itu tuh. Ya, jadi begini, untuk kita ada di dalam kesunyian, di dalam ketenangan, kita memang harus betul-betul ada dalam keberanian. Ya, untuk kita putuskan ini. Ya, sekarang ini semua kita kan sedang ditarik ke dalam. Ya, seperti kita lagi retreat begitu ya ibu-ibu. Yang biasa rame, yang biasa ketemu siapa, tiba-tiba semua lagi ditarik ke dalam. Tapi nggak apa-apa. Ini waktunya betul-betul. Tuhan lagi bawa kita memang kepada kedalaman yang kuat. Seorang yang hebat namanya Ibu Teresa. Saya nggak tahu di sini ada yang namanya Teresa atau tidak. Tapi kalau saya boleh berkata, pahlawan abad 21, salah satunya Teresa. Dia melayani orang dengan pelayanan yang menurut saya nggak populer. Iya dong, melayani orang-orang sakit kusta. Ya, itu kan kusta dianggap aib. Ribuan orang dia tangani. Dengan ordonya dia namanya ordo kasih sayang. Ada di daerah yang orang nggak mau liburan ke sana. Saya yakin nggak ada ibu-ibu kalau ditanya mau vacation kemana ini liburan ini. Oh, saya mau ke Kalkuta, India. Saya yakin nggak ada itu. Ya, saya yakin ibu-ibu nggak ada yang merencanakan liburan ke Kalkuta, India. Nggak ada lah. Ya, rencana liburan ya ke Skandinavia, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Korea, kemana-mana lu. Tapi jarang orang kemudian mau ke Kalkuta, India. Nah, di Kalkuta lah. Ibu-ibu harus tahu, Teresa itu bukan orang miskin. Dia anak bangsawan dari daerah Eropa Timur, kalau nggak salah. Saya baca biografinya dia, saya terkagum-kagum. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sebuah perjalanan di dalam kereta. Sejak itu hatinya diubahkan. Ya, makanya dia disebut pahlawan abad ini. Bayangkan, orang yang tidak punya senjata, she is not president. Dia bukan orang yang punya negara, enggak. Dia orang biasa, tapi pengaruhnya betul-betul luar biasa. Satu kali dia berkata begini, saya sungguh-sungguh kagum yang dia katakan. Buah dari kesunyian ketenangan adalah doa. Buah dari doa adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah shalom, damai sejahtera. Saya ulangi. Buah dari kesunyian ketenangan adalah doa. Buah dari doa adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai sejahtera, shalom. Jadi ujungnya adalah di kesunyian itu harus ada peace, shalom, damai sejahtera. Nah, saya langsung ingat yang Petrus katakan, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. The time is running out. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang lebih utama lagi, kasihlah satu dengan yang lain ya. Sebab kasih menutupi banyak pelanggaran. Itu dampaknya. Jadi betul yang Teresa katakan, buah dari kesunyian ketenangan adalah doa. Ini waktunya loh ibu-ibu. Di kesunyian ketenangan, kita banyak ambil waktu melekat sama Tuhan. Tapi buah dari itu adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan apa? Ujungnya damai sejahtera. Ya. Nah, ibu-ibu semua yang luar biasa, waktu kemudian Filipus berani untuk ada di jalan yang sunyi. Udah jalannya menurun, kemudian tadi kita baca di ayat 26 itu ya, dia ada di kesunyian. Di kesunyian ibu-ibu setelah itu. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-32. Kalau nggak salah saya sudah kasih ke Ibu Desi, Kisah Rasul 8 ayat 32. Kita coba akan melompat ya dari 27 langsung ke 32. Ya, sebentar ini saya akan selesai. Saya tidak akan lama-lama lagi. Hopefully ini menjadi perenungan buat kita. Ternyata Menteri Keuangannya Ethiopia ini, Sri Kandake ini ya. Jadi dia adalah bagian keuangannya kerajaan Ethiopia. Membaca ini. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak apa ibu-ibu membuka mulutnya. Ada dalam kesunyian ini.
Ayat 32, satu lagi. Ayat 32, coba kita akan membaca di bagian berikutnya. Nah, saya baca buat Ibu. Dalam kehinaannya, ya, ayat 32, dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi ini. Amin buat firman Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak? Ayat-ayat ini mengambil nubuatan dari nubuatan kitab Yesaya. Tentang siapa ini? Tentang Yesus. Tentang apa ini? Tentang salib. Tentang apa ini? Tentang kesunyian. Di mana ini berbicara tentang pengorbanan hidup yang nggak populer. Coba. Jadi betul ibu-ibu semua. Makanya Filipus akhirnya bisa menerangkan siapa Yesus pada sida-sida ini. Lewat apa yang dia renungkan di kitab Yesaya. Dia terangkan siapa Yesus. Ya. Nah, ibu-ibu semua yang luar biasa, kembali lagi. Bahwa ternyata yang dibicarakan oleh nubuatan Yesaya yang kemudian dia terangkan. Ini pun tentang pergerakan kedalaman. Yaitu berbicara tentang pengorbanan. Berbicara tentang cross. Berbicara tentang salib Tuhan. Makanya saya dorong ibu-ibu semua. Ya, jadi ternyata kebangunan rohani sejati di tengah semua perubahan yang begitu cepat yang kita tidak bisa handle. Kita harus kuatkan kembali ketenangan kita di dalam, ibu-ibu. Ya, saya lupa 2 Petrus ya kalau nggak salah, atau 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Atau saya baca ya ibu-ibu semua 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya tadi sudah sebutkan. Maaf saya nggak kasih ke Desi karena tiba-tiba ayat ini muncul di pikiran saya. Ini nih ibu-ibu. Wah tapi cekatan. Thank you ya Desi. Cepat sekali. Oke, thank you. Nah ini dia. Ini kan yang terjadi sekarang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Belum, tapi sudah dekat ibu-ibu. The time is running out. Karena itu, karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Wow. Jadi makanya Petrus juga berkata, Petrus itu tahu ibu-ibu, Petrus itu bukan rasul aliran Yudaism yang keras. Dia enggak. Dia itu rasul kasih karunia. Kenapa? Karena dia sadar dia pernah salah. Beberapa kali dia bikin susah gurunya sampai dia mengkhianati Yesus. Tapi waktu kemudian dibicara tentang end time, tentang akhir waktu atau akhir zaman, dia berbicara ini. Kamu harus kuasai diri. Kamu harus apa? Jadi tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Nah, bicara ketenangan itu bicara kedalaman batin. Itu bicara yang saya sebut itu, yang di dalam. Sekali lagi ya, yang di luar nanti ibu-ibu akan terkejut mendengar berita ini, perubahan ini. Bahkan kemarin tidak nakut-nakuti, saya kaget loh. Pak Jokowi itu dengan bijaksana waktu mengumumkan PPKM kemarin, ibu-ibu yang lihat boleh lambaikan tangan. PPKM kita kan diperpanjang sampai tanggal berapa ya? 2 Agustus kalau nggak salah ya. Cuman ada beberapa kelonggaran ini. Warung bisa dibuka, cuman makannya 20 menit. Jadi yang makannya model kayak ya orang-orang Solo yang lembut-lembut begitu, waduh susah itu. Pas makannya model kayak gaya-gaya mana gitu ya. Gaya orang mana makannya cep gitu. Wah, itu kan ada 20 menit semua. Ya, tapi memang susah juga pemerintah ya. Kalau ekonomi tidak diperhatikan, bahaya. Kalau kesehatan tidak diperhatikan, susah juga. Ya, saya tahu yang punya deposito banyak, mungkin teriaknya prokes. Tapi orang-orang di bawah yang daily, yang tiap hari kalau nggak kerja, nggak makan, ya teriaknya bagaimana mereka bisa kerja. Nah, untuk mensinkronis ini, bahasa saya kok agak keren sedikit ya, mensinkronis itu apa sih? Maksudnya untuk apa sih? Aduh, jadi apa kok? So-soan apa ya? Maksudnya untuk nyambungkan ini, sinkronisasi lah itu ya. Itu kan nggak gampang memang ibu-ibu. Tapi saya kaget, Pak Jokowi berkata, yuk kita mesti bijaksana, prokes. Makanya saya dorong ibu-ibu, tolong begini, kasih tahu saudara-saudara kita yang belum divaksin, vaksinlah. Pak Ruben kok sampai ngurusin vaksin, kenapa? Ada beberapa gereja yang sekarang, termasuk ngotot ngajar begini, jangan vaksin. Karena vaksin itu ada anti-crash-nya, ada chip-nya. Aduh, saya bilang, virus ini harus dilawan sama vaksin. Iyalah, masih ada juga yang masih punya pandangan begitu. Adik saya saja masih punya pandangan begitu. Sampai saya harus debat sama dia secara dogmatikal loh, bayangkan.
masih begitu sampai saya berkata. Makanya di tim kemarin Ibu Evelyn kita keluarkan itu ajakan. Ya, cuman saya enggak bilang, ada beberapa yang bilang, "Yuk bantuin." Nah, tapi saya kaget kan Pak Jokowi berkata, "Kita siap-siap juga loh kalau tiba-tiba muncul varian baru lagi yang lebih cepat menular, yang lebih apa." Nah, ibu-ibu nanti akan dengar yang begitu-begitu tuh. Ada ini perubahan ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa dong. Kan memang segala sesuatu sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Ya kan? Kayaknya dari wajahnya kurang antusias ini Tuhan mau datang. Ya kan? Ya seneng lah, Tuhan mau datang loh, bayangkan. Di mana kita bebas dari kesusahan, kita bebas dari tangisan air mata, tapi selama masih ada waktu, yuk bekerja layani Tuhan. Iya kan? Ya yang penting investasi di sana, investasi di kekekalan. Ya nggak apa-apa investasi di sini, beli tanah dapat profit, dapat profit, nggak apa-apa. Tapi investasi di kekekalan jauh lebih penting, ibu-ibu, daripada yang di sini. Yang di sini masa sementara lah, mau panjang-panjang usia berapa sih? Ya, kalau usia 100 tahun juga tekanan batin, maunya ke kanan ditarik ke kiri. Aduh, itu kan bisa ngompol di tempat itu, ibu-ibu. Kita kan tertekan batinnya ya. Ada ibu yang ketawa itu saya nggak tahu siapa, tapi betul. Ya kan? Kalau terlalu tua juga tekanan batin, pengennya ke sana, ditariknya ke sini kan susah. Mau melawan nggak punya kekuatan. Ya udah nyerah saja, tapi hatinya dongkol, ya malah nggak enak, kepahitan. Nah, saya mau katakan, yuk ibu-ibu, berani ada di kesunyian, di kedalaman. Ya, semua yang tidak dalam tersapu sekarang. Ya, yuk kita ada di kedalaman, ibu-ibu. Makanya Mazmur 90 berkata, Mazmur 92, maaf. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Tahu ibu-ibu pohon korma? Pohon korma ngerti lah. Saya suka korma. Buah korma saya suka. Oh ya, sering di kulkas kadang-kala beli 1 atau 2, ya kadang pengen 1, 2 makan aja. Waduh, kalau ke Israel itu, di Yeriko, beli korma, paling top itu. Itu legitnya bisa kayak itu. Legitnya bisa kayak wajiknya Kudus itu. Wajik apa itu? Jenang Kudus, bayangkan. Legitnya luar biasa itu. Nah, itu Ibu Evelyn ingat jenang Kudus itu. Itu kan legit banget ya. Itu. Nah, ibu-ibu tahu, korma itu manis ya. Tapi ibu-ibu tahu nggak, dia hidup di mana? Dia hidup di padang gurun, yang panasnya bisa 40 derajat. Yang badai pasirnya besar. Yang kalau dingin bisa minus di bawah 0 derajat. Tapi kok bisa manis buahnya? Keren kan? Bisa bertahan berapa? Korma itu salah satu jenis palem yang bisa bertahan 50 tahun pohonnya. Dan ibu-ibu, di sekitar pohon korma selalu ada apa? Seringkali ada oasis yang berguna buat para musafir yang lagi jalan. Kan di luar banyak musafir yang kepanasan, butuh oasis. Makanya satu pohon korma, kadang-kala ada oasis. Puluhan pohon korma, itu bisa tercipta apa? Danau air. Tapi kalau ratusan pohon korma, bisa tercipta sungai aliran air. Yang orang bisa fresh di situ, segar. Nah pertanyaan saya, kenapa korma bisa luar biasa? Korma itu, akarnya itu bermeter-meter di kedalaman. Makanya korma tidak suka nongol-nongol dulu, akarnya dulu yang kuat. Makanya kalau akarnya dalam, buahnya manis. Nah kalau akarnya pendek, ya kecut. Pernah lihat orang nggak? Senyumnya kecut, karakternya kecut, perkataannya kecut, ya kan? Memberinya kecut, semuanya kecut. Semua yang kecut itu nggak enak, ibu-ibu. Buah yang kecut, maaf, bikin diare, bikin mencret. Ya kan, senyum yang kecut, aduh, kuda saja nggak suka sama dia. Kalau orang senyumnya kecut itu kuda nggak suka loh sama dia. Coba bayangkan. Tapi begini, kalau orang ada di kedalaman, semuanya murni, tulus, tidak dibuat-buat, di kedalaman, bayangkan. Jadi begini, yuk ada di kesunyian. Nah, saya tutup, ibu-ibu, saya selesai. Dampak dari orang-orang seperti ini apa di tengah perubahan? Dampaknya adalah satu bangsa bisa diubahkan. Oh, masa sih Pak? Oh, ibu-ibu tahu? Nanti ini, bendaharanya Sri Kadangge ini adalah Menteri Keuangannya Ethiopia. Nah, ibu-ibu kalau dengar Ethiopia di sini, jangan pikir yang kemiskinan, yang kurang makan. Enggak. Zaman itu Ethiopia, itu kerajaan kaya raya. Ibu-ibu bisa baca di kitab Satu Raja-Raja tentang Salomo. Salomo itu kan
mengadakan seminar motivasi terbesar di dunia. Jadi Anthony Robbins kalah, Tung Desem kalah, Mary siapa itu kalah. Motivator paling hebat di dunia waktu itu Salomo, adakan seminar motivasi, seluruh dunia datang, termasuk ratu dari Ethiopia, membawa emas dipersembahkan untuk menghormati Salomo. Jadi Ethiopia itu waktu itu kerajaan kaya raya. Itu menteri keuangannya bertobat. Dan saya yakin Injil langsung masuk ke istananya Ethiopia. Nah, kalau Injil masuk ke rajanya, ya pengaruhnya ke rakyat. Saya yakin itu satu bangsa diubahkan gara-gara peristiwa ini. Makanya betul Ibu-ibu, di ketenanganlah kita bisa dengar suara Tuhan. Dan waktu kita taati, itu dampaknya apa? Alam semesta akan bereaksi. Ketaatan itu membuat alam semesta akan bereaksi. Bayangkan, waktu Yesus taat di kayu salib, dia mati buat kita. Ibu-ibu tahu nggak? Kuburan terbuka, gempa bumi terjadi, bait Allah tirainya robek dari atas ke bawah. Semuanya bergetar, alam semesta bergejolak. Waktu lihat orang-orang yang punya ketaatan dari dalam. Saya berharap dan berdoa di Women of Love ini muncul orang-orang yang punya kebahagiaan rohani yang sejati akan berdampak. Kelihatannya tenang, tapi dampaknya luar biasa. Kelihatannya nggak gemebiar, tapi dampaknya memberinya, berkorbannya, mengutamakan buat orang lain, doa-doanya, matanya menangis buat jiwa-jiwa yang akan memulihkan negeri ini. Dengan apa? Kedalaman kita yang kuat dalam kehidupan. Yuk, wanita yang ada di Women of Love, perubahan sangat cepat, tapi tidak usah takut. Kita memang tidak bisa handle apapun. Area semua baru. Tapi begini, ada kepastian yang pasti di tengah kondisi dunia yang tidak pasti. Karena Yesus selalu membuat pasti dalam segala hal. Firman-Nya pasti, hikmat-Nya pasti, kuasanya pasti, kasih-Nya pasti, masa depannya pasti. Ibu-ibu tidak usah takut. Mari temukan kepastian yang pasti, walau kita ada di tengah dunia yang tidak pasti. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Maaf saya ambil waktu agak sedikit kepanjangan ya. Saya minta maaf sekali. Ibu-ibu mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Boleh nggak taruh tangan di dada kita? Dimanapun situasi apapun yang ibu-ibu sekarang sedang hadapi. Taruh tangan di dada kita. Mari kita berdoa. Kira pasyekete karapataka sokotokorakala. Sanderekete karapala papa. Hamba berdoa Tuhan untuk para wanita yang Tuhan kasih di Women of Love ini. Dari gereja City of Love. Tuhan jamah kami. Walaupun kami memang ada di perubahan yang begitu cepat, ada di area baru yang kami tidak mengerti, bahkan kami tidak bisa handle, tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap berdaulat. Yang utama kami mau tetap ada di hati bahwa kami tetap hamba-Mu Tuhan. Kami mau tetap berani mengambil jalan menurun, kehambaan yang kuat. Kami mau tetap berani ada di kesunyian yang tenang, di mana kedalaman kami bangun. Dan kami mau tetap berdampak dalam kehidupan. Tuhan berkati semua wanita yang ada di Women of Love ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang dahaga Tuhan puaskan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.